Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahul azim, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, monggo wonten kesempatan menika kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene dalu menika kula panjenengan sami saged makam tunggal wonten menika majelis, mugi-mugi rawuhipun para bapak sedherek-sedherek para ibu tansah dipun ridhoi, tansah dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sholawat serta mugi tansah kunjuatu dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambat dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin wal muslimat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dicintai oleh manusia kita juga senang, suka. Dicintai oleh orang lain apa mana, dicintai oleh atasan, disukai. Ya, atasane bose seneng mengdindi, dipercaya, diberi amanah, diberi kepercayaan, ini kan luar biasa. Apalagi kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selama ini kita rindukan, yang selama ini kita mengabdi beribadah. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah niki kok seneng dumateng kula jenengan sami, ridho dumateng kula jenengan sami sing golongan ingkang badhe kula aturaken menika, ingkang sepindah inggih menika golonganipun tiang-tiang ingkang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ini mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi orang ini termasuk golongannya orang-orang yang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang tadi saya bacakan di dalam Al-Quran mengenai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ini kata Rasul, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Jadi kalau kita ini benar-benar mencintai Allah, mestinya juga harus mencintai kepada Rasulullah. Rasulullah begitu cintanya kepada kita. Bahkan ketika mau meninggal yang disebut adalah ummati, umatku, ummati, umatku, ummati, umatku. Umatku mengko kaya ngapa besok. Nah, niki Nabi pun mengkhawatirkan mengenai nasib umatnya. Maka hendaknya kita berusaha mencintai Allah dan mencintai Rasul, supaya kita juga dicintai oleh Allah dan Rasul. Ya, Allah sebenarnya sudah sangat mencintai kita, sudah menyayangi kita, mengasihi kita,
Cuma kita kadang-kadang kurang mencintai, kurang menyayangi kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian kita mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka Rasulullah mengatakan, jika kamu benar mencintai Allah, ikutilah aku. Mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul, tentu dia akan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya, jangan sampai sami'na wa asoina. Kami mendengar, kami tidak taat atau melengos. Ya aku ya krungu tapi kok gisit aku kon melu. Niku melengos. Jadi klicus ya aku krungu anadan tapi yang kok gisit kon mari masjid kon salat yang kok gisit niku. Aku ya krungu ana panggilane Gusti Allah, aku ya krungu aku ya kepengen tapi genah aku bebos. Jadi banyak alasan. Ya memang manusia itu tempat banyak alasan ya. Iya. Apa mana Indonesia si akeh alas, maka jadi akeh alasan. Indonesia si akeh walesan, maka jadi akeh alasan. Selagi Indonesia akeh wit karet ya jame sokane mulur, rapat jam 8 mulaine dadi jam 09.00. Kakek wit karet ya mulur. Iya. Jam karet waktu Indonesia mohon tepat waktu, wis mangkat gasik-gasik malah kon ngenteni sing keri. Nah, itu. Dan ya salah niku. Kowe jenengane menghukum orang yang datang gasik. Semengen aku mangkat gasik-gasik orang mulai kapok aku mangkat gasik kan aja niku. Nggih. Makanya naik ngundang ini ku resiko nek wong ngundang kowe kudu mangkat gasik dhewek niku Pak. Ya kula nek sokan ngundang-ngundang ya anu angen-angene pikirane kadang-kadang sang-sang sungsrung nek anu waktu-waktu sibuk kowe. Undangan pukul 8. Ya pukul 8 kurang 5 menit kan kudune wis nang kana tongkrong ya niki nggih. Nah. Kok jam 8 tit mulai jane kudune. Senajan sing tekan mbek 1, monggo bapak-bapak, ibu-ibu sedherek daya kita mulai acarane nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu teman-teman yang belum datang, waktu sementara kita skorsing. Nunggu teka siji rapat dan rapat penting mana ini. Ya sementara kita skorsing dulu, dipoto sing wis teka. Monggo sami rawuh, acara sudah mulai. Yang hadir sudah banyak. Banyak kan lebih dari 1 ya. Nek Arab nek nang bahasa Arab banyak itu lebih dari 3. Nek nang kita ini kan banyak itu lebih dari 1. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita mencintai Allah dan mencintai Rasul. Kemudian yang kedua adalah orang yang suka berbuat adil. Adil berarti melakukan sesuatu, berbuat dengan tidak mendolimi orang lain dan diri sendiri. Adil juga berarti melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan menerima hak sebagai imbalan. Maka keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan. Jadi adil, ya kilo jenengan sami hakikatnya kita tidak bisa berbuat adil secara sempurna, tapi paling tidak kita ini berusaha menjadi orang yang adil. Nah ini, maka Allah menyampaikan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka di antara 7 golongan yang kelak akan mendapatkan perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang adil itu kudu diupayakan. Nah, dalam semua aspeknya,
termasuk kula jenengan sami menjadi pemimpin yang paling kecil, yaitu dari pemimpin di dalam keluarga dan menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam surat Al-Maidah ayat 42 ini Allah menyampaikan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat adil. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang sabar. Dalam surat Ali Imran ayat 146. Maka Allah menyampaikan innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu menurut para ulama itu ada ya minimal dalam 3 hal. 1, sabar dalam beribadah. Ibadah teklak tekluk kayak memang kudu sabar nggih. Salat 5 waktu teklak tekluk, esuk sore ngawan bengi salat. Esuk sore ngawan bengi ibadah lan sak piturute kudu sabar. Yang kedua adalah sabar dalam menghadapi maksiat. Nah, niki seniki kemaksiatan ini pirang-pirang. Ora usah golet wis pada teka dewe. Siki barang maksiat pirang-pirang. Ora usah golet, ora usah ado-ado, siki wis pada teka dewek-dewek. Marani, goleti malah. Nah, ini kita harus sabar menghadapi yang demikian itu. Banyak cobaan, godaan, semakin canggih peradaban, semakin canggih pula kemaksiatan, perbuatan dosa yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Nah, musibah, bencana. Jadi kita ini mesti akan menerima ujian dari Allah berupa musibah, berupa bencana, maka kita ini harus bersabar. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini kalau ada musibah mengucapkan kalimat tarji. Jadi innalillahi itu tidak hanya untuk ucapan ketika ada orang mati atau meninggal, tapi ketika kita mendapatkan musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sing mati Kang? Karena itu ya biasanya siapa sing mati innalillahi geneng. Nah. Ya kalau kita dapat musibah innalillahi itu ya boleh disambung dengan ucapan yang lain misalnya ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Geneng tasku hilang mau ujarku tek delena nangaring setang geneng lam khaya. Pindah tempat ya. Astagfirullah, kacamataku geneng hilang ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sing ngerti kacamataku? Jebule anu dhuwur nang kene kaya iki ya. Golek-goleke nganti prak-prakan nganti domai kabeh. Jebule kacamatane anu di dhuwurna. Bar maca Quran di dhuwurna terus lunga. Nah niku ora kerasa semantel. Jadi orang-orang yang sabar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang-orang yang suka bertawakal. Nah ini bertawakal ya.
Tawakal adalah menyerahkan apa yang telah dilakukan kepada Allah. Nah, sikap ini muncul karena keyakinan bahwa apa saja yang diperbuat Allah, apa yang diperbuat manusia, hasilnya tidak bisa dipastikan. Yang menentukan hasil hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia duwe daya apa? Nah, ini. Manusia tidak punya daya apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mboten wonten pangrekadaya kejawi namung saking Allah Subhanahu wa taala kang mengerani ngalam kabeh. Jadi kita ini hakikatnya tidak punya apa-apa, maka bertawakal kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu sudah membulatkan tekad dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ini orang-orang yang bertawakal adalah termasuk golongannya orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang suka menyucikan dirinya. Nah, nih. Jadi setiap muslim dilatih selalu menyucikan dirinya, baik suci lahir maupun batin. Suci lahir itu bagaimana? Secara fisik suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci dari najis. Jadi orang yang beriman itu pakaiannya harus selalu suci, bersih. Kecuali sedang melakukan tertentu, misalnya kerja nang beletan, kerja nang tempat sampah nih. Tapi nanti harus bersuci lagi. Nah, ini harus menyucikan secara fisik. Maka bagusnya orang beriman itu menjaga kesucian, kebersihan. Ya, terutama yang rentan terhadap najis, misalnya celana, mohon maaf, misalnya pakaian dalam itu kan. Enggaknya katok jero, enggaknya 5 dino ganti kan ya. Kan tanda tanya nggih. Tanda tanya. Iya. Ya kecuali yakin tidak kena najis, mungkin ya najis. Yakin tidak kena najis, tapi ya angel lah ya. Ya umumnya ya sedina lah. Iya. Wis kotor gare diwali. Diwali kotor gare ngarep dadi mburi. Nah niki kurang pas niku nggih jadinya. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan ketika orang mau sholat juga harus menggunakan yang bagus-bagus. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu ketika masuk masjid. Jadi nganggo ya sing kewes lah, kewes pantes wis nganggo ukuran kita masing-masing. Nah, kita ini menjaga kesucian. Niku secara lahir. Nah, secara batin menjaga dari berbagai macam penyakit rohani. Ini mantap nih Pak Cita. Maka Allah menyampaikan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam Quran surat Al-Baqarah 222. Surat 2 ayat 222. Ini kepenak temut-temut. Surat yang kedua ayatnya 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Jadi Allah sangat suka terhadap orang-orang yang menyucikan dirinya, baik menyucikan lahir dan batin. Jadi monggo kula njenengan sampeyan nek bar adus bar siram nika nggih ya terus wudu nggih, habis ke belakang karo metu tekan ngaring belakang arep maring arep wudu dulu. Menyucikan. Nah, ini kan suci, menyucikan dalam pengertian menjaga supaya kita ini
menjaga kesucian, ikhtiar. Makanya ibu-ibu niki terutama nek damel niku napa klambi ampun sing sesek ya. Klambi ora kena ditarik nggo wudu. Jajal nek wudu kepriwe? Lunga-lunga adok tekan kene trok. Ora bisa nggo maring lengen. Ya paling nek wudu kan kudu diuculi klambine. Ya. Harus di tempat-tempat tertutup ya. Nek wong lanang nggih kowe iki ora apa-apa sih kowe. Nek wadon lho kok wudu nang masjid ngene. Jadi ini upaya kita menjaga kesucian. Maka orang-orang yang suci ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian, ini diantaranya kelompok orang-orang yang dicintai dalam Al-Quran. Lalu para ulama menambahkan ada kelompok lagi, satu kelompok lagi ini. Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pakai tambahannya para ulama menyampaikan, ini juga berdasarkan Al-Quran, adalah orang-orang yang suka berbuat baik, ya. Al-muhsinun. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi Allah mencintai, menyukai kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Mangga kali di samping nggih bapak-bapak niki ingkang sampun. Luar biasa panganane niki nggih. Gedang duduk ana, gedang goreng ana. Gedange ki ana rong macem. Gedang sing selengen-lengen karo sing gedang sekepel-kepel. Mantap wis. Nanti bingung saking akeh sing dijot ki sing ndi. Nah ki apa saking apike wong sing gelem gawa mari ngene masyaallah luar biasa niki. Ya monggo diukur sesuai dengan selera masing-masing niku nggih. Lontong lawe karo kupat. Nang kene to. Iso. Ora apa-apa, sing larang sapa ora nana. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ayatnya malah ini. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 134, kemudian juga ayat 148 serta surat Al-Maidah ayat 13 dan 93. Nah, ini mengenai orang-orang yang dicintai Allah adalah orang yang berbuat baik. Monggo niku nggih. Kupat lawu gedang ya ora apa-apa lah. Ora kudu kupat karo mendoan. Enggak. Lalu yang berikutnya adalah orang-orang yang suka bertaubat, at-tawwabun. Tadi disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bagaimana dalam surat 2 ayat 222. Jadi Allah sangat suka kepada orang yang suka bertobat. Nggih wong jenengane menungsa, al insanu mahalul khata wan nisyan. Wong kowe kadang kelalen, kadang salah. Kadang gawe dosa. Ora krasa gawe dosa. Utawane ora sengaja gawe dosa. Ndang cepet-cepet njaluk ngapura, ndang cepet-cepet tobat maring Gusti Allah. Aja di mengko-mengko mbok nganti selek ketekan pati. Nah.
Nah, ini kelompok orang-orang yang dicintai yang ketujuh berarti ya, adalah orang-orang yang suka bertaubat. Kemudian yang kedelapan adalah kelompok orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa atau al-muttaqun atau muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Nah, atau muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 4, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Wis pokoknya nek kula jenengan sami berusaha dadi wong sing takwa, insyaallah dipun tresnani, insyaallah dipun demeni dening Allah Subhanahu wa taala. Kanthi menika monggo sesarengan kula panjenengan sami berusaha. Oke, berusaha. Ini yang ke-8 adalah menjadi orang-orang yang bertakwa atau muttaqin atau muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, yang terakhir ini orang yang dicintai Allah dalam Al-Quran itu adalah orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Nah, jadi kehidupannya itu selalu berusaha berjuang memikirkan agama Allah dengan tenaganya, dengan pikirannya, bahkan dengan hartanya. Jenengan pun mireng wingi onten sing wakaf tune, infak wakaf tune. Mas Arif niki sing nyekseni. Glutak pinten wingi? 150 juta. 150 juta glutak niku, Bu. Hitung apa ora Mas Arif iki tuk siji ngitungnya suwe banget. 150 juta, Pak. Masjid Al-Azhar 150 juta, Masjid Nikmatul Ittihad 150 juta. Saking sederekipun Bapak Haji Juwardi sing teng pundi teng Solo nggih, Mas Arif nggih. Teng Solo niku. Ini luar biasa niki. Kangge apa? Kepentingan berjuang di jalan Allah. Kalau jenengan sami 150.000 nggih mikir-mikir nggih, kukur-kukur ngene niki. 150 juta. Malah ceritanya niku awake karo 0,5 miliar niku, Pak. Zaman kayak gini sing gawe duit cash. Biasanya kan transfer nggih. Nggih, saya transfer kudu gawa langsung diotong-otong nggih. Di share ya khawatir ya nyekel duit akeh banget disimpen nang ndi. Nembe mbok lah gawe duit semono akeh lah. Biasanya ya ngukur angkat truk kayak nang ATM apa nang dicekel lah. Nah, ini dalam rangka apa? Untuk menunjang perjuangan di jalan Allah. Maka dalam surat As-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka itu seperti sebuah bangunan yang kokoh. Ana sing senengane bantu karo duit, ana sing senengane bantu karo tenaga, ana sing senengane bantu karo pikiran, ana sing senengane bantu karo donga. Nah, wis pokoke pirang-pirang komplit. Ya kudu mlaku kabeh bareng-bareng kaya dene bangunan niki nggih. Bangunan tuli ana semene, ana wesine,
ana kayune, ana pasire. Malah sing ora ketone ora berjasa tapi merek namain ya cat kan ya. Ya cat jane ora dicat ya ora apa-apa, tapi kan jadi kurang kewes niku. Jane ora ana cate ya ora bakal rubuh bangunan, tapi nek ora ana cat kan dadi katone kepriwe rasane lah butek kaya gue. Nah niku sing berjasa banget ora keton ya ana, apa contohnya wesi, ndi apa wesine keton sing nang jero tapi udah wesi kiye. Bangunan-bangunan zaman biyen ora ana sing nganggo wesi, bata ditumpuk. Siki bangun kudu nganggo wesi. Bakar siki cakare ora cukup cakar wesi, cakar ayam iki. Cakar bebek ngisor niku. Kudu dipendem wesine. Nah berjuang niku kaya niku. Ana sing ora keton berjuang tapi berjasa. Contohnya ngapa? Sing gawe duit. Ora keton wonge, wonge kaya ngapa wong ndi sing ngerti mukur sing nampani tok. Lah wonge wis lunga kan duitnya berjasa ki kena nggo tuku semen, kena nggo tuku wesi, kena nggo bangun, kena nggo ngapa dan sebagainya. Sing ketone ora pati berjasa tapi penting apa publikasi misalnya. Kan wong jadi ngerti publikasi share. Oh iya. Syiar dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah inilah Bapak Ibu saudara sekalian, diantaranya orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada 5 di awal, kemudian saya tambahkan ini 4 sehingga menjadi 9 ya, mengenai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi kula panjenengan sami niki termasuk golonganipun tiang-tiang ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek wis ditresnani, dicintai, insyaallah akan diberikan keberkahan, kemuliaan dan keluhuran serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang sering kita pintakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan berikanlah kami kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Monggo dilanjut nggih Bapak-bapak Ibu-ibu nggih metangi nggih, senajan pengajiane rampung mangke masjide dirampungi nek badhe nek kersa nggih beton niku ingkang tasih wonten nggih monggo. Mugi-mugi ingkang maringi pikantuk barokah, ingkang dahar pikantuk barokahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sareng-sareng alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.